Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Budi Utomo SPD. Yang kami hormati Bapak Petrus Mulyani, host pada webinar, dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayat yang diberikan kita semuanya, segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti webinar pada hari Sabtu ini tanggal 21 November 2020 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Karena sehat sangat berharga bagi kita semuanya, apalagi pada masa pandemi seperti ini ya. Dan webinar pada hari ini mengangkat tema yaitu pemanfaatan fitur kelas maya portal rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Sholawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk acara langsung saja kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar kita hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian untuk acara berikutnya langsung menuju acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari sahabat rumah belajar Jawa Timur 2020, yaitu kepada Bapak Budi Utomo SPD. Kami silakan. Kancane serobak. Kancane serobak teman aku tadi. Masker. Lagi belum. Suaranya ada nggak? Sekali lagi, saya mohon maaf atas keterlambatan ya, karena banyak perubahan link pada hari ini karena ada sistem yang kurang siap tadi. Ya, jadi gini, untuk hari ini Bapak Markas mohon izin tidak bisa membuka acara ini karena kan ada rapat mendadak dengan seluruh staf Kabid di Serangan, sehingga tadi diamanahkan pada kami untuk langsung memulai acara ini. Jadi itu, tanpa mengurangi rasa hormat, beliau tetap berpesan pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga yang tadi disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya bagi anak didik kita semuanya. Baik, langsung aja Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan paparan dari Bapak Kepala Dinas. Jadi awalnya saya sampaikan dari beliau dulu, apa yang disampaikan beliau ini. Kemudian saya share screen.
Baik. Apakah sudah muncul Bapak kalian di layar semuanya? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, jadi dengan adanya kegiatan pembelajaran secara daring ini, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di lapangan, sehingga banyak kendala dengan daring ini, termasuk simple untuk yang jenjang SD saat ini masih belum bisa diaktifkan karena kita mengganti untuk servernya. Mau ditunggu, insya Allah dalam minggu ini untuk server yang jenjang SD untuk simple bisa diaktifkan. Nah, berkenaan dengan webinar kali ini, yaitu kita ada yang namanya solusi selain dari simple, yaitu nanti semuanya bisa digabungkan antara simple dan juga dengan kelas maya ini. Kelas maya adalah merupakan bagian dari fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Baik, Bapak Ibu, yang pertama langsung slide yang pertama saja. Latar belakang di mana kita terima informasi ya bahwa pengguna internet pada rentang usia 10 sampai 24 tahun sebanyak 18,4% atau 24,4 juta dari 256,2 juta. Nah, hal ini adalah angka yang luar biasa, potensi yang luar biasa, dan perlu diarahkan dalam memanfaatkan teknologi informasi, utama untuk anak didik kita. Ya. Karena bila anak didik kita sampai menyalahgunakan kecanggihan teknologi ini, ya tentunya bisa berakibat pada karakter yang tidak pas atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi itu. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran ini tidak tersampaikan dengan baik. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak kendala, ada yang mungkin tidak memiliki gadget, kemudian ada daerah yang sinyal dia tidak bisa mengakses materi yang bisa menyampaikan secara daring atau jarak jauh melalui platform yang ada, WhatsApp, kemudian Simple, kemudian Google Classroom maupun yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya bahwa saat ini untuk anak-anak dan guru, siswa dan guru mendapatkan yang namanya bantuan kuota pendidikan. Nah, yang dimana untuk jenjang SD adalah untuk siswa sebesar 35 juta, sedangkan untuk guru 43. Nah, ini adalah kapasitas yang sangat luar biasa yang bila tidak dimanfaatkan dengan baik, tentunya ini tidak akan berguna, atau istilahnya kalau orang Jawa bilang muspro gitu. Nah, jadi biar ini tidak muspro, maka perlu adanya suatu tindakan atau kebijakan di mana kuota itu biar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak didik kita. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan melalui platform portal Rumah Belajar. Nah, kenapa demikian? Karena portal Rumah Belajar adalah salah satu platform yang masuk dalam bagian dari penggunaan atau pemanfaatan paket internet pendidikan dari Kemendikbud. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran online atau dalam jaringan atau daring. Nah, dalam pembelajaran online ini pada hakikatnya adalah bentuk pembelajaran konvensional yang disajikan dalam format digital melalui teknologi informasi.
Nah, jadi sebenarnya ini adalah sama, hanya formatnya atau bentuknya, formatnya dirubah dari tatap muka ke tatap maya atau secara digital. Kemudian pembelajaran online adalah sebagai bentuk pembelajaran di mana paling sedikit 80% dari konten pembelajaran disampaikan secara online. Jadi ini baik berupa materi, penugasan, ataupun yang lainnya itu semuanya disampaikan secara online. Tetap kita ada yang namanya offline-nya juga sebagai bentuk dalam komunikasi antara guru dengan siswa. Kemudian lingkungan pembelajaran online menawarkan kesempatan bagi pembelajar akan fleksibilitas, interaksi, dan kolaborasi. Nah, jadi harapannya dengan adanya pembelajaran online ini adalah anak-anak mempunyai cukup waktu, cukup ruang untuk bisa mengakses materi tersebut. Artinya tidak harus, kalau misalkan kita tatap muka kan, ya saat itu ya harus satu juga anak-anak mengaksesnya. Tapi kalau secara online tidak, mungkin saat ini masih ada kendala, mungkin yang tidak mempunyai gawai atau gadget, masih bisa dibawa orang tuanya, lah dia bisa mengakses atau sudah pulang. Ini termasuk dalam bentuk fleksibilitasnya. Kemudian interaksi, ini adalah perlunya interaksi antara guru dan siswa serta kolaborasi secara daring. Nah, kemudian pembelajaran online atau daring ini adalah dapat berupa berbentuk e-learning atau internet learning, distributed learning, ya, atau virtual learning. Nah, di sini ada yang namanya kelas maya, adalah suatu lingkungan pembelajaran dalam jaringan online. Nah, jadi ini adalah Bapak Ibu sekalian, kelas maya ini sebenarnya hampir sama dengan Simple, hampir sama dengan Google Classroom, hanya perbedaan penyedia layanan. Kalau kelas maya itu dari kementerian, kalau Google Classroom ya dari perusahaan Google, kalau Simple itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Sama sebenarnya, sama semuanya. Nanti kita tinggal manfaatkan mana yang bisa kita gunakan dengan mudah dan penting anak-anak bisa belajar, intinya itu. Nah, kemudian Simple dan kelas maya. Simple adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kap Ngawi untuk memanajemen proses pembelajaran secara terpadu. Nah, sedangkan kelas maya adalah suatu platform digital dari Kemendikbud di dalam portal rumah belajar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya referensi guru dan siswa dengan memanfaatkan konten-konten belajar yang disusun oleh portal rumah belajar. Jadi intinya semuanya sama. Kalau Simple ini adalah untuk memanajemen, artinya semua aktivitas guru dan siswa di wilayah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ini bisa terpantau. Nah, kalau kelas maya ini lebih kepada kewenangan dari guru atau lembaga. Artinya tidak terpantau secara sistem kepegawaian. Jadi ini istilahnya sebagai platform saja untuk membantu kita dalam belajar atau pembelajaran secara daring. Kemudian, nah ini menghadapi pembelajaran new normal, di mana kemarin sudah ada informasi dari kesepakatan dari Menteri, di mana insya Allah nanti pada semester 2 pembelajaran sudah akan dibuka, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di sini karena yang namanya ini kita terbatas ya, karena sangat ketat sekali peraturannya, di mana waktu juga dibatasi, kemudian jumlah siswa, nanti bagaimana sistemnya sangat banyak peraturannya. Di sini dengan model pembelajaran kelas maya dirancang sebagai pelengkap kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ini Bapak Ibu bisa digunakan sebagai pelengkap. Andai kata misalkan dalam penyampaian pada saat tatap muka itu tidak tersampaikan semuanya, artinya bisa dilengkapi melalui pembelajaran melalui kelas maya ini. Nah, itu ya. Dan yang terakhir, potensi pemanfaatan kelas maya adalah
Yang pertama sebagai pengganti kelas tatap muka, ya. Artinya apa? Menggantikan materi yang belum tersampaikan di kelas. Jadi mungkin nanti kita pada saat tatap muka tidak semua materi tersampaikan kelas maya ini. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk membantu ketercapaian ketuntasan belajar atau KKM. Di mana kita pada masa pandemi ini untuk masalah KKM ini tidak terlalu dipentingkan. Yang penting anak-anak tetap bisa belajar, jadi tidak fokus pada pencapaian KKM. Nah, harapannya nanti dengan adanya ini untuk KKM bisa kita capai dengan memaksimalkan materi juga proses pembelajaran melalui kelas maya ini. Berikutnya, kelas maya sebagai sarana pendukung dalam model-model pembelajaran, flip classroom ya. Misalkan praktikumnya atau mungkin nanti ada pranya, ada in class, ada out class-nya. Ini bisa dimanfaatkan untuk membantu kita semua di dalam pembelajaran di era new normal nanti. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ini pesannya ya, bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Dan dia yakin, kita yakin sekali, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan. Demikian yang bisa sampaikan paparan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Semoga ini bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan yang berkenaan dengan teknis tentang pemanfaatan kelas maya. Mohon izin untuk share screen yang kedua. Bapak Ibu apakah sudah muncul di layar semuanya untuk yang slide berikutnya ini? Sudah, ya? Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kelas maya ini bisa kita akses melalui alamat ini, kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id, atau bisa juga kita akses melalui alamatnya Portal Rumah Belajar, yaitu di belajar.kemdikbud.go.id, kemudian pilih di fitur utama, cari yang namanya kelas maya. Ya, demikian. Nah, nanti untuk prakteknya akan kita laksanakan bersama-sama setelah paparan selesai, nanti baru kita buat bersama-sama bagaimana cara membuat kelas maya di Portal Rumah Belajar. Nah, sekarang apa itu kelas maya? Kelas maya adalah sebuah LMS, Learning Management System, yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran online atau daring antar siswa dan guru kapan saja dan di mana saja. Nah, pada waktu tertentu yang terjadwal oleh guru, siswa dapat mengikuti pembelajaran virtual dengan guru melalui tool komunikasi sinkronus, baik itu chat, video konferensi, audio konferensi, desktop sharing maupun whiteboard. Nah, jadi ini adalah salah satu fitur di Portal Rumah Belajar yang bisa membantu kita untuk pembelajaran secara daring. Nah, artinya di sini tertulis pada waktu tertentu. Artinya apa? Guru bisa menjadwalkan kapan siswa bisa mengakses materi tersebut. Artinya tidak setiap saat, tergantung pada gurunya kapan mau siswa tersebut bisa mengakses materi tersebut. Nah, kemudian bagaimana strateginya? Yaitu lebih pada konstruktivistik yang menuntut aktif ya. Jadi pembelajaran yang aktif dan pada siswa untuk mendorong keterampilan siswa. Artinya di sini adalah siswa harus aktif untuk mengaksesnya atau harus aktif untuk belajar di sana. Atau memfasilitasi saja. Ini loh kelas mayanya, ini sudah ada materinya, ini sudah ada modulnya, di sini penugasannya. Nah, nanti siswalah yang harus aktif di situ untuk bisa
mengakses materi tersebut. Nah, kelas maya adalah sebagai sarana pembelajaran online bagi siswa dan guru belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Nah, mari kita simak bersama Bu sekalian. Jadi di kelas maya ini adalah ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu jika ingin memanfaatkan ini. Yang pertama adalah kita harus mendaftar dulu, register dulu. Nah, setelah kita mendaftar, kemudian baru login. Nah, setelah itu kita membuat kelas 5. Nah, dipilih kelas ini, anak bisa memilih tidak hanya satu kelas saja. Misalkan dia mengikuti kelas tematik. Selain itu dia juga bisa mengakses kelas yang lain yang mungkin dibuat oleh Bapak Ibu guru mapel misalkan semacam itu. Jadi bebas memilih kelas yang diinginkan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, setelah dia memilih kelas, baru mengikuti semua proses pembelajarannya. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu secara asinkronus. Jadi pertama adalah learning, di mana anak itu mempelajari materi, kemudian deepening, di mana anak-anak mengikuti diskusi, applying, di mana anak-anak mengerjakan tugas, serta measuring, di mana anak-anak mengerjakan tes atau ujian. Nah, sedangkan secara yang sinkronnya itu bisa berupa tutorial maya, baik melalui video maupun melalui video konferensi. Gitu. Jadi itulah proses pembelajaran melalui kelas maya. Di dalam kelas maya itu apa saja yang bisa kita buat di sana? Yang pertama adalah bahan ajar atau modul, di mana ini adalah kita bisa membuat modul yang bervariatif. Tidak hanya kita bisa mengupload, tapi kita juga bisa mengkonekkan dengan konten yang ada di sumber belajar. Di mana di portal rumah belajar itu sudah ada yang namanya sumber belajar, fitur sumber belajar, kemudian fitur bank soal, kemudian fitur lab maya, dan juga fitur kelas maya. Nah, kesemuanya ini itu bisa kita integrasikan dalam kelas yang namanya kelas maya ini, teman-teman sekalian. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya forum diskusi, di mana di sini untuk forum diskusi ini bisa kita lihat keaktifan siswa, termasuk kita bisa menilai juga keaktifan siswa melalui forum ini. Karena nanti pada saat kita membuat sebuah kelas maya, kita bisa mengatur berapa sih nilainya untuk forum diskusi ini, berapa nilai untuk tugas modul, berapa nilai untuk ujian akhirnya atau mungkin kuisnya. Nah, semuanya bisa kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, artinya misalkan kita ingin anak-anak kita biar aktif, maka mungkin di forum diskusi ini bisa kita beri skor. Misalkan 10% dari nilai kumulatifnya, itu bisa seperti itu. Kemudian ada tugas. Nah, di sini untuk tugas anak-anak apakah harus pilihan ganda? Tidak. Di sini guru bisa men-setting sebuah tugas yang bisa berbentuk esai, ya. Nah, kemudian bagaimana cara siswa menguploadnya? Untuk masalah pengumpulannya, siswa bisa mengupload melalui menu upload, atau juga bisa mengupload melalui lembar jawaban yang sudah disiapkan di kelas maya itu. Jadi ada dua versi, dia bisa mengerjakan dulu di buku tulis ataupun mungkin di Word atau di apapun itu, kemudian diupload di tugas ini. Atau juga bisa berupa pilihan ganda. Jadi terserah nanti Bapak Ibu bagaimana cara mengemasnya, misalkan nanti menggunakan kelas maya ini. Kemudian untuk ujian itu adalah berupa pilihan ganda, di mana kita sudah ada template-nya. Artinya Bapak Ibu guru tidak perlu bingung dengan menggunakan platform yang lain, misalkan lewat Google Form. Tidak. Jadi di sini Bapak Ibu sudah ada template-nya, tinggal mengisi pertanyaannya apa, kemudian jawabannya
tinggal dipilih opsinya, opsi A, B, C, D atau E, semacam itu. Silakan diatur sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini bentuk tampilannya Bapak kalian. Ini yang terbaru yang bawah ini. Jadi ini yang versi yang lama, versi 1.0. Nah, yang bawah ini adalah versi yang terbaru, yang versi 2.0. Jadi ini sangat simpel sekali, user friendly, artinya mudah digunakan. Kemudian mobile device friendly. Jadi ini juga bisa diakses melalui handphone atau gadget bisa, ya. Jadi itu. Kemudian ada more customable. Jadi ini bisa kita atur, bisa kita customize bagaimana tampilannya, termasuk dalam misalkan dalam soal ujian. Di sana ada yang namanya bank soal. Jadi itu kita bisa atur yang muncul di siswa ada berapa soal, meskipun kita membuatnya lebih dari 10 soal misalkan. Jadi semacam itu teman kalian. Kemudian integrated statistik, artinya apa? Semua penilaian sudah muncul dan bisa kita ekspor menjadi Excel. Jadi semua hasil siswa tadi, siswa yang berupa nilai itu bisa kita ekspor berupa Excel maupun PDF. Artinya bisa langsung kita gunakan dalam pelaporan administrasi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana kategori penggunanya? Jadi di sini ada yang namanya administrator, ini adalah admin pusatnya, ya. Kemudian sekolah 1 sebagai penyelenggaranya, sekolah 2 ada guru, ada siswa. Artinya apa? Nanti langkah pertama, Bapak Ibu, adalah kita harus mendaftarkan nama sekolah kita. Ya. Setelah kita mendaftarkan sekolah kita sebagai penyelenggara, kita tunggu konfirmasi dari admin pusat. Ya, setelah itu baru nanti kita bisa membuat kelas-kelasnya. Nah, setelah kita kelas-kelasnya, baru nanti Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru atau pengajar dan juga siswanya sebagai siswa. Jadi seperti itu. Jadi ini ada alurnya. Pertama adalah nanti yang pertama kita buat adalah membuat atau mendaftar sebagai penyelenggara dulu. Yang pertama itu. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah saat kita pertama kali login, maka mohon untuk profil dilengkapi di sini. Jadi ada foto profil, mengisi data pribadi, mengisi email, memilih sekolah penyelenggaranya. Ini bagi untuk guru ya, guru maupun siswa. Nanti bisa dirubah profilnya, diedit profilnya. Tuh. Nah, sekarang apa tugas admin? Ini tidak akan saya sampaikan, ini adalah tugasnya admin pusat ya. Jadi kita di admin sekolah ini tidak seperti ini. Jadi kita cukup hanya membuat kelas, mendaftarkan saja. Kemudian kita bisa membuat kelasnya. Tuh, untuk yang admin sekolahnya. Kemudian apakah admin sekolahnya harus operator? Tidak. Jadi guru pun juga bisa sebagai admin sekolahnya, tidak harus operator. Nah, tugasnya apa? Itu mengelola master data sistem, baik mapel, kelas, statistik, kemudian mengelola akses seluruh pengguna sistem, baik penyelenggara, guru, maupun siswa. Kemudian mengatur pengelolaan seluruh kelas, memonitoring seluruh aktivitas sistem pembelajaran. Jadi, misalkan kita ingin tahu, oh siswa A, ini dia apa aja yang dilaksanakan di dalam kelas maya ini, apakah cuma pasif diam, apakah dia mengakses materi itu atau tidak. Semuanya akan terpantau di situ, teman-teman kalian. Ini memonitoring seluruh aktivitas pengguna sistem. Jadi baik guru maupun siswa itu juga bisa dipantau aktivitasnya. Jam sekian dia membuka materi apa, jam sekian dia mengerjakan apa di dalam kelas itu semuanya bisa terpantau. Nah, ini sekolah atau penyelenggara. Apa tugasnya? Yaitu mengelola keseluruhan sistem kelas maya di sekolah. Apakah setiap guru harus mendaftar sebagai penyelenggara? Tidak, teman-teman sekalian. Jadi yang mendaftar cukup sekali saja, nanti sudah terdaftar nama lembaganya, maka nanti untuk guru bisa langsung memasukkan nama sekolah yang sudah didaftarkan tadi. Demikian. Nah, jadi sebagai penyelenggara apa saja yang akan dilaksanakan? Dia bisa mengelola kelas, itu membuat kelas, kemudian menambahkan tim pengajar, kemudian mengelola pengguna di sekolah, misalkan mengelola guru, mengelola siswa, ya, serta memonitoring
aktivitas kelas, misalkan melihat rekap nilai, bisa sekolahnya. Kemudian memonitoring aktivitas pengguna. Jadi di sini guru atau siswa melihat aktivitasnya apa saja di sana. Ini adalah contoh tampilannya di akun guru, ya. Nah, kemudian siswa setelah dia mendaftar, apa yang bisa dia lakukan di sini? Jadi anak-anak bisa memilih kelas, kemudian mengikuti kelas, mengumpulkan tugas, mengikuti ujian, membaca pengumuman, serta mengikuti forum diskusi, mengubah profil, serta melihat nilai. Jadi inilah aktivitas anak-anak dalam kelas maya yang bisa dilakukan, di mana dia bebas memilih kelasnya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan petunjuk dari gurunya, dan mengikuti kelas tersebut. Kemudian untuk struktur materinya. Nah, untuk struktur materi, teman-teman sekalian, di sini ada dua sistem, yaitu bisa secara modul atau struktur modul, juga struktur aktivitas atau waktu. Perbedaannya apa? Kalau setiap kita memakai struktur modul, maka yang ada adalah alurnya ada pendahuluan, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Ini adalah alurnya. Misalkan kita berdasarkan struktur modul. Nah, kalau misalkan kita membuatnya berdasarkan aktivitas atau waktu, maka di sini adalah alurnya ada KB1, kegiatan belajar 1, ada KB2, KB3, dan seterusnya. Jadi ini tinggal guru yang mengatur bagaimana enaknya, apakah mau memilih berdasarkan modul, apakah berdasarkan aktivitas atau waktu. Ini adalah contoh struktur materi pengelolaan kelas, ya. Ini bisa berdasarkan modul, ya. Ini semacam ini. Lihat modul lah. Kalau misalkan berdasarkan aktivitas atau waktu, maka di sini akan muncul seperti ini. Jadi ada yang namanya rentang waktunya dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa itu. Kemudian melihat dan mengisi penilaian. Jadi ini meliputi penilaian dapat dilihat pada menu penilaian yang terdapat pada tombol lihat detail. Jadi di sana pas kita masuk ke kelas ada yang namanya tombol lihat detail. Di sini kita bisa melihat berapa nilai yang kita dapatkan, atau juga bisa mengedit bagi guru untuk mengedit nilai siswanya. Demikian. Ini adalah contoh tampilan rekap nilai. Jadi di situ sudah muncul, Bapak sekalian, bagaimana aktivitas anak-anak, jumlah pesertanya berapa, nanti jumlah yang lulus berapa. Karena pada saat nanti kita membuat yang namanya tambah kelas, itu kita akan diminta berapa KKM yang ditetapkan. Nah, misalnya nanti anak-anak mencapai KKM itu, maka berarti dia lulus pada materi itu, pada kelas itu. Tapi jika tidak mencapai KKM itu, maka dia dianggap tidak lulus dalam format kelas maya ini. Ya. Ini adalah kelas yang sudah dibuka. Jadi kelas ini tidak hanya satu saja, teman-teman. Jadi bisa lebih dari satu. Ini adalah waktunya, tanggal mulai, tanggal selesai. Ini jumlah peserta yang ikut atau yang aktif dalam kelas maya. Nah, kita juga bisa melihat aktivitas pengguna, baik guru maupun siswa. Misalkan kita ingin melihat aktivitas anak-anak dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kemudian kita pilih role-nya peserta atau guru, kemudian ketikkan namanya, itu siapa yang ingin dilihat. Misalkan si A, si B, kemudian disubmit, maka akan muncul aktivitas siswa yang bersangkutan. Ini adalah contoh aktivitas siswa, ya. Jadi ini misalkan ada si A, dia tanggal berapa ini, maksudnya dia login, dia jam sekian, log out, dia jam sekian login lagi. Jadi semuanya dia baik login maupun log out semuanya terpantau atau terekam oleh sistem. Jadi nanti kita bisa tahu mana siswa yang aktif, mana siswa yang kurang aktif.
Ini contoh aktivitas guru, misalkan pada tanggal sekian jam sekian dia menambahkan soal ujian, dan menulis pokok diskusi, menambahkan pengumuman di kelas, login, logout. Nah, jadi baik siswa maupun guru semuanya bisa terekam aktivitasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan paparan kelas maya. Berikutnya kita sampaikan bagaimana cara membuat kelas maya untuk sekolah kita. Langsung aja Bapak Ibu sekalian, saya izin langsung kita praktekkan saja. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan 2 perangkat bisa langsung praktek. Jadi yang satu untuk memonitor materi ini, yang satunya lagi misalkan ada laptop bisa dipakai untuk mempraktekkan atau praktek bagaimana cara kita masuk ke kelas maya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk yang materi yang ketiga ini apakah sudah bisa dipantau? Sudah nggih? Baik. Bapak Ibu, kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat kelas di dalam atau mendaftarkan sekolah kita pada fitur kelas maya di portal Rumah Belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk materi kelas maya ini tidak cukup sampai di sini, nanti ada tahap yang kedua yaitu karena apa? Karena ini ada beberapa tahapan. Yang pertama kita harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara. Setelah dikonfirm oleh admin, baru kita bisa mendaftar sebagai guru. Demikian ya. Jadi kita hari ini cukup sampai tahap mendaftar sebagai sekolah penyelenggara. Nah, setelah beberapa hari nanti baru kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara mendaftar sebagai guru, menambahkan siswa, serta mengupload materi yang kita berikan serta tugas untuk anak-anak. Itu, ya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita buka dulu di Google, Bapak sekalian. Jadi ada beberapa versi. Kalau Bapak Ibu pakai handphone, bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi di Play Store yang namanya Rumah Belajar. Itu bisa juga. Jadi buka di Play Store-nya, kemudian cari yang namanya aplikasi Rumah Belajar, diinstal, kemudian cari yang namanya fitur kelas maya. Itu. Cara yang kedua, kita melalui browser, ya, Chrome ataupun apapun itu, kita buka dulu di Google-nya, ketikkan Rumah Belajar seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada namanya kelas maya. Jadi pertama kita masuk ke portalnya Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id, atau juga bisa langsung masuk ke sini juga bisa. Nah, klik kelas maya seperti ini. Nah, maka kita akan masuk di halaman kelas maya. Setelah nyampe di sini, maka apa yang akan kita laksanakan atau kita lakukan? Ya kita harus mendaftar dulu, Bapak sekalian. Karena kalau kita belum mendaftar, maka otomatis data lembaga kita belum terdaftar di kelas maya ini. Jadi kita langkah awal adalah mendaftar dulu, maka klik daftar. Nah, pada saat kita mendaftar atau klik daftar, maka di sini akan muncul 3 pilihan. Ya, ada daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, daftar sebagai penyelenggara. Untuk langkah awal adalah kita mendaftar sebagai penyelenggara. Setelah ini nanti sudah disetujui oleh admin pusat, maka kita baru mendaftar sebagai guru, dan juga siswa bisa kita persilakan untuk mendaftar sebagai siswanya. Tuh. Atau bila mungkin tidak mau ribet, bila datanya sudah lengkap, guru bisa juga mendaftarkan siswanya, nanti siswa tinggal menerima akun, user ID, dan passwordnya. Itu juga bisa seperti itu. Namun bila mungkin siswanya dianggap mampu untuk mendaftar sendiri, ya tidak apa-apa. Jadi anak-anak kita kasih
beritahu caranya atau tutorialnya, bagaimana cara mendaftar. Kita persilakan anak-anak mendaftar sendiri juga bisa. Baik, langkah awal adalah mendaftar sebagai penyelenggara. Sebagai penyelenggara di sini. Setelah kita klik daftar sebagai penyelenggara, maka di sini yang muncul adalah form. Form ya. Oke. Yang pertama adalah ID user. ID user ini diisi apa? Ini adalah Oke. Jadi di form ini pertama kita masukkan ID usernya. Bebas, monggo Bapak Ibu, yang penting tanpa spasi. Misalkan contohnya SDN Ngawi Purba 2 misalkan. Purba 2. Tanpa spasi ya, misalnya tanpa spasi. Atau SDN Ngawi Purba 1 itu. Nah, kemudian nama sekolahnya adalah ini baru nama sekolah kita, SDN Ngawi Purba 1 semacam ini. Intinya adalah perbedaannya di ID user itu tanpa spasi, di nama sekolah pakai spasi. Itu ya yang pertama. Nah, setelah itu deskripsi sekolah. Ini diisi apa? Yang mungkin bisa kita isi moto atau moto sekolah kita juga bisa. Bebas, monggo. Misalkan sekolah berstandar nasional atau apa, silakan. Yang penting ada isinya, yang penting gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga password. Nah, password ini adalah bebas, monggo Bapak Ibu sekalian diisi untuk password 8 digit ini. Diharapkan 8 digit aja. Bebas, bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa juga kombinasi antara huruf dan angka. Nah, itu. Kemudian konfirmasi password. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diketik ulang apa yang telah ditulis di password tadi, atau di paste saja juga bisa, di copy paste lalu dikonfirmasi password di sini. NPSN ini adalah NPSN sekolah kita yang kita daftarkan. Nah, dimasukkan berapa NPSN-nya, misal. Oke. Kemudian alamat, ini adalah alamat sekolah kita. Kemudian alamat email, nah, ini adalah alamat email sekolah ya, bisa diisi. Silakan alamat emailnya. Telepon adalah nomor telepon sekolah. Kemudian kontak, ini adalah kontak, bisa kontak kepala sekolahnya atau mungkin bisa kontak adminnya, tidak apa, silakan bebas. Tapi yang baik adalah kontak kepala sekolah aja yang biar lebih enak gitu ya, kontak kepala sekolahnya. Ini nomor telepon sekolah, ini nomor kontak handphone kepala sekolah. Nah, kemudian untuk nama tingkat wilayah ini kita pilih yang tingkat 2. Nah, tadi di Kap Ngawi, maka kita pilih yang tingkat 2. Kemudian wilayahnya kita cari yang namanya Kap Ngawi. Nah, semacam ini. Bila sudah diisi semuanya, Bu sekalian, maka kita masukkan kode ini ya, misalkan B harus sama persis F C A L. Pastikan semua data di sini terisi semuanya, jangan sampai kosong, termasuk deskripsi sekolah ini juga diisi semuanya. ID user, nama sekolah, deskripsi sekolah, password, komponen password, ini sebenarnya diisi semuanya. Setelah semuanya terisi, kita masukkan captanya. Dan yang penting gini, jangan lupa, jangan sampai salah memasukkan ini daerah tingkat wilayahnya. Karena kita di Kap Ngawi, maka pilih yang daerah tingkat 2, baru pilih wilayahnya Kabupaten Ngawi. Tuh. Setelah itu baru kita klik daftar. Kira-kira demikian berkenaan dengan pemanfaatan untuk atau mendaftar di kelas Maya sebagai penyelenggara. Untuk materi akun guru serta akun siswa, bagaimana cara kita menambah modul, bagaimana cara kita menambahkan tugas, forum diskusi, soal ujian, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali ke moderator. Silakan, terima kasih. Pak Mul. Ya, baik, terima kasih Pak Budi sudah menyampaikan paparan materi mengenai pemanfaatan fitur kelas maya di portal Rumah Belajar. Kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk melakukan registrasi utamanya untuk lembaga atau SD sekolah penyelenggara ya, sekolah penyelenggara. Karena kalau registrasi sekolah penyelenggara belum bisa disetujui oleh admin pusat, maka guru dan siswa belum bisa bergabung di dalam sebuah kelas maya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa teknis dalam sesi tanya jawab ini bisa melalui dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulis di chat. Monggo Bapak Ibu, sesi tanya jawab kita mulai dari sekarang. Silakan, monggo. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di-on-kan dulu audionya. Monggo, silakan. Monggo, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Ibu. Ibu Nuri Hartati. Dari SD Putih, Bu? Ya, has been started. Kak Kelemi. Monggo, sudah masuk. Monggo, sudah. Monggo, langsung saja. Pertanyaannya apa? Monggo. Sudah, Bu? Sudah masuk? Monggo, silakan. Oh, Bu Nur, bentar ya. Sampun, monggo Bu Nur, sudah. Mati lagi. Dinyalakan, Bu, audionya. Audio di sebelah kiri pojok bawah, Bu. Sebelah kiri bawah. Garis miringnya dihilangkan. Nah, diklik. Ya, sampun. Sampun, monggo. Monggo, silakan. Kok like? Sesi Pak. Lalu Sampun, Bu, monggo. Mati lagi. Monggo, Bu, Bu, admut lagi, Bu, audionya. Dianmut lagi. Diklik satu kali saja, Bu. Sebelah kiri bawah.
Ribon, Bu? Atau yang lain, Bapak Ibu bisa? Yang lain dulu, tidak apa-apa, monggo. Kita nggak bisa menyalakan ya, Pak Bud. Kita bisa menyalakan audionya enggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Halo, Bu Nur? Bu Nuri? Audionya, Bu, dinyalakan dulu. Keliru, Bu, itu apa namanya? Videonya itu di sebelahnya. Bu Sri? Nah, Bu Nur sudah nih, Bu Nur. Monggo, Bu Nur. Malah hilang aku. Tuh, itu videonya, Bu. Gambar kameranya itu silangnya dihilangkan. Diklik satu kali saja. Ya, malah hilang. Iya, tadi sudah audionya sudah, ganti videonya sekarang yang lagi. Monggo yang lainnya dulu Bapak Ibu sambil menunggu Bu Nur. Monggo disilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, keluar nih Bu Nur. Begini, mungkin saya bisa bertanya dulu ya, mungkin Bapak Ibu sambil menunggu atau apa yang mau ditanyakan masih pada bingung. Pak Budi, berkaitan dengan pemanfaatan kelas maya ini, mungkin dari teman-teman juga masih apa ya, istilahnya masih awam ya. Seperti saya memang sudah punya akun di Rumah Belajar, tetapi memang terus terang belum menggunakan fitur kelas maya ini, sehingga apa yang mau kita lakukan itu ya belum paham. Oleh karena itu Pak Budi mungkin masih bisa menambahkan satu informasi lagi supaya teman-teman yang lain termasuk saya ada gambaran nanti yang dilakukan guru di sana apa gitu, dengan kita memiliki akun di portal Rumah Belajar ini, khususnya setelah kita nanti registrasi lembaga berhasil, kemudian seorang guru membuat kelas, kalau saya tidak salah ya Pak Bud, kalau saya tidak salah seorang guru nanti kemudian membuat kelas di Rumah Belajar di kelas maya itu, kemudian muridnya bergabung. Nah setelah itu nanti apa yang mau dilakukan oleh seorang guru, mungkin ada gambaran sehingga nanti teman-teman yang lain, wah kalau begitu saya tertarik mau melakukan ini atau ikut bergabung di portal Rumah Belajar, khususnya membuat kelas maya di portal Rumah Belajar. Mungkin seperti itu Pak Budi pertanyaan saya, mewakili teman-teman sambil menunggu barangkali masih bingung apa yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Mulyani atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Mul atas pertanyaannya. Jadi gini, Bapak Ibu mungkin dulu sudah pernah membuat yang namanya akun di Rumah Belajar ya. Nah, untuk di kelas maya ini berbeda. Jadi selain kita, karena gini, untuk di akun Rumah Belajar itu bisa kita untuk mengakses yang namanya sumber belajar, ada lab maya, ada bank soal ataupun fitur yang lainnya. Nah, sedangkan kalau kita mau masuk di kelas maya, langkah pertama adalah kita mendaftar sekolah di grup tadi, di kelas tadi ya. Nah, oke, biar enak saya praktekkan aja. Ini saya sudah membuat namanya sebuah kelas ya, sebuah
Jadi biar kita punya gambaran seperti apa nantinya. Mohon izin share screen, Pak Mul. Ya. Nah, Bapak sekalian, jadi pas kita masuk di kelas Maya ini, saya ulangi langkahnya tadi gini ya, langkah awalnya. Jadi ini adalah portalnya rumah belajar di sini awal ini. Nah di sini Bapak sekalian, setelah kita masuk ke portal rumah belajar, kita pilih yang kita scroll ke bawah. Di sini ada namanya fitur utama ya. Fitur utamanya ada 4, yaitu ada sumber belajar, ada kelas Maya, ada Bank Sentral Maya. Nah, untuk mengakses di sumber belajar ini bisa kita memakai akun yang sudah kita daftarkan dulu. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut ya webinar yang pertama sudah pernah membuat akunnya, ya kan? Ada yang lewat pakai Google emailnya atau mungkin pakai NPTK-nya itu juga bisa. Nah, itu untuk mengakses ini, mengakses belajar, mengakses lab Maya, mengakses bank soal. Nah, sedangkan kalau yang masuk ke kelas Maya ini berbeda lagi. Artinya di sini sekolah harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara. Nah, demikian. Setelah sebagai penyelenggara, maka ini kita coba login ya, login sebagai penyelenggara. Di mana saya sudah membuat untuk di kelasnya di SDN Margo Mulya 1 Ngawi. Ini adalah akun dari Margo Mulya 1. Kita masuk ke sini. Nah, ini adalah tampilan dari akun sekolah atau admin lah ya, sebagai penyelenggara sekolahnya. Nah, di sini sudah muncul, di sini sudah ada 10 kelas, siswanya yang sudah masuk sekian, gurunya sekian. Alhamdulillah untuk di Margo Mulya 1 sudah kami buat untuk yang kelas tinggi masih sementara, karena kelas bawah masih belum. Jadi yang sudah kami buatkan adalah yang kelas tinggi. Jadi ada kelas 4 ABC, kelas 5 ABC, dan kelas 6 ABC. Dan untuk gurunya ya juga teman-teman yang di kelas tinggi, jadi ada Bapak Ibu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, di sini setelah kita sudah masuk seperti ini, nah ini sekolah bisa menambahkan kelas. Nah, ini ada tambah kelas ya, tambahkan kelas. Di sini baru dibuat apa nama kelasnya. Contoh misalkan kelas 5 SDN Margo Mulya 1 misalkan. Nah, semacam ini. Kemudian diisi deskripsinya. Ini juga bebas, silakan. Misalkan ini 5A misalkan, 5A semester 1 misalkan, macam itu. Kemudian deskripsi ini sama aja, kita copy aja di sini, dikopikan aja di sini Bapak sekalian. Nah, kemudian kita pilih di sini kategorinya apa. Nah, ini mungkin yang teman-teman SMP bisa memilih nama mapelnya, atau mungkin kita ada namanya kelas yang mapel misalkan MTK atau mungkin bahasa Jawa, itu bisa kita buat kelas sendiri nanti. Nah, misalnya kita yang tematik, kita buat aja yang tematik terpadu ini. Ada namanya tematik. Nah, ini tematik terpadu. Kelasnya kelas berapa? Misalnya kelas 5. Kita pilih aja kelas 5-nya. Nah, kemudian karena ini kita memilihnya berdasarkan struktur waktu atau aktivitas, maka kita memilih ini. Ini mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalkan. Misalkan mulai hari ini sampai tanggal sekian. Nah, terus kita masukkan kata kuncinya di sini. Misalkan kata kuncinya atau misalkan kelas 5 misalkan. Kata kunci ini dipakai siswa saat dia mau bergabung ke kelas sekalian, gitu ya. Jadi setelah kita membuat kelas ini, maka ada yang namanya kode kelasnya juga. Nah, ini ya struktur materi berdasarkan waktu ya. Kita klik simpan semacam ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, selesai sudah kelasnya ini kelas 5A SDN Margo Mulya 1 Nah, ini adalah kode kelasnya. Kode akses ini
dipakai saat anak-anak nanti setelah dia mendaftar sebagai siswa, kemudian dia ingin bergabung di kelas itu, maka ini yang kita kirimkan. Nah, kode akses sama kode apa namanya, kata kunci tadi. Jadi nanti yang kita berikan ke anak biar dia mudah, tidak bingung mencarinya, kita kirimkan kode akses sama kata kunci. Jadi saat nanti dia mengakses, maka akan langsung muncul kelas yang sudah kita buat tadi dan bisa bergabung. Nah, di sini Bapak sekalian, ini bisa kita masukkan apa tujuan pembelajarannya, sasaran siswanya, materinya apa misalkan itu. Kemudian sekolah bisa memilih gurunya. Oh, nanti yang mengajar di kelas ini misalkan si guru A misalkan, contohnya Bu Rahma misalkan di sini. Nah, ini Suyat Nur Rahma, kan seperti ini. Ini akan muncul dengan catatan Bu Rahma atau gurunya sudah mendaftar di sebagai guru, gitu ya. Kalau belum mendaftar ya tidak akan muncul sendiri. Langkah awal adalah kita mendaftar sebagai penyelenggara, kemudian mohon maaf tadi ada yang nyala mic-nya ya. Jadi demikian. Nah, kemudian di sini untuk kita bisa atur tanggal mulainya sudah tadi ya. Nah, ini ada namanya nilai forum. Nah, Bapak sekalian, maka di sini kita bisa menambahkan, oh, nanti nilai forumnya berapa anak-anak nanti. Misalkan contohnya ini kita isi 10% misalkan. Kemudian nilai tugas modulnya misalkan 20%. Maaf 10% misalkan. Tugas kuisnya misalkan 30%. Kemudian nilai ujian akhirnya 50%. Yang jelas untuk totalnya nanti adalah 100% di sini. Nah, kemudian berapa KKM-nya di kelas ini? Oh, misalkan 70. Nah, setelah itu baru kita klik simpan di sini, teman-teman sekalian. Nah, setelah ini baru nanti kita bisa menambahkan modul di sini. Ini ada modul, ya kan? Nah, ini ada KB1 misalkan apa? KB2-nya nanti materinya apa? KB3-nya materinya apa? Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang bisa kita upload apa saja di modul ini? Bisa berupa PPT, bisa berupa Word, bisa berupa video, bisa berupa PDF, dan yang lainnya. Atau juga bisa kita linkkan materi itu dengan sumber belajar di sini. Ini ada sumber belajar. Atau mungkin bisa kita linkkan juga ke YouTube. Misalnya kita sudah membuat video pembelajaran, kita upload ya di di akun kita di YouTube. Nah, itu juga bisa kita linkkan ke sini. Artinya ini lebih fleksibel, berbeda dengan simple. Kalau simple kan kita sudah ada batasannya harus memakai ini itu. Kalau di sini Bapak Ibu bebas bisa memakai yang ada di yang di YouTube, bisa memakai yang di sumber belajar di rumah belajar, bisa memakai yang mungkin karya sendiri, itu bisa semacam itu. Selain itu ada namanya soal ujian. Nah, di sini kita bisa memasukkan soal ujiannya, gitu kan? Ini bisa berupa pilihan ganda. Jadi sudah ada template-nya, mengisi aja apa. Nah, ini. Ini adalah template-nya. Ya, ini adalah jumlah soal yang akan muncul di siswa ya. Itu. Misalkan kita di sini kita tuliskan 20 soal misalkan, maka nanti yang muncul di akun siswa dia 20. Meskipun kita menulis di bank soalnya sini ada sampai 30 soal, atau mungkin 1 soal, tapi yang muncul di siswa adalah 20 soal. Nanti secara acak. Jadi artinya tiap siswa bisa berbeda-beda nanti yang muncul. Itu semacam itu. Kira-kira demikian Pak Mul yang bisa kami sampaikan. Nah, ini adalah siswa, di sini ada, nanti muncul siswanya siapa yang dimasuk ke sana, penilaian. Di sini. Karena ini belum ada maka ya saya itu. Demikian Pak Mul, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Sehingga sedikit banyak kita sudah bisa memahami nanti seperti apa. Jadi setelah kegiatan ini nanti kita bisa menindaklanjuti dan kemudian kita praktekkan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh sementara sampai dengan akhir semester
ini, karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa awal tahun depan, tahun 2021 atau semester 2 nanti dengan melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu, selanjutnya monggo, masih ada pertanyaan? Monggo, satu sesi lagi Bapak Ibu. Oke, satu sesi lagi. Ini datanya dicat tadi, dicat. Ada yang tak? Ya. Baik, Bapak, ini ada pertanyaan dari Pak Putra Yuda Santoko, ya. Izin bertanya, apabila NPN pernah terdaftar untuk mengecek email yang didaftar di Kelasmaya, bagaimana? Nah, jadi gini, Bapak sekalian, kalau misalnya kita sudah mendaftar, ya, maka ya kita harus memasukkan di user yang sudah kita daftarkan itu, ya. Nah, kemudian misalkan kita lupa, ya klik aja lupa. Nanti di sini ada yang namanya lupa, ya. Nah, saya bukakan dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi ini. Jadi kita login ya, login di sini. Misal kita lupa, ya kita klik di lupa password, maka otomatis akan masuk konfirmasi untuk reset passwordnya di email kita nantinya. Itu. Nah, makanya tadi kan saya sarankan sebaiknya gunakan email sekolah. Nanti biar mudah melacaknya. Karena kalau kita pakai email yang lain, kalau misalnya sudah ganti personal nanti susah mengeceknya. Tapi kalau kita pakai email sekolah, nanti kita akan mudah mendeteksinya, bisa ke operatornya atau bisa ke kepala sekolahnya, kan nanti enak. Oh, ini sudah kita ada reset password, maka kita tinggal mengecek saja di kepala sekolah ataupun di operatornya. Demikian ya Pak siapa tadi? Pak Yuda. Oke. Monggo yang lain. Pertanyaan? Masih ada pertanyaan, monggo silakan. Iya, ini videonya pada untuk semua atau gangguan apa Pak? Gangguan jaringan kalau tidak salah. Kalau sudah dia kembalikan ke pembawa acara, Bu Eka, disilakan. Audionya. Ya, terima kasih kepada Pak Budi dan juga Pak Mulyani. Baik Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, serangkaian acara sudah kita lalui bersama dan diharapkan banyak ilmu yang kita dapat hari ini bisa menambah wawasan, pengetahuan kita, dan tentunya bisa kita terapkan di masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik untuk semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Gimana? Oh iya, sebelum kita tutup, Pak Budi mau minta kita foto bersama dulu. Baik, Bapak sekalian, mohon izin ya, sama mohon dibantu Pak Mo untuk screenshotnya. Siapkan dulu.